Beberapa hari lalu, kita sudah bermohon untuk semua lembaga instansi negara. Ketum Polapu Boksa ultimatum keras terkait aktivitas scrapping kapal di Tandurusa, soroti KSOP, DPRD, dan instansi terkait. Bitung, tanggal 3 Agustus tahun 2026 Ketua Umum Polapu BOKSA, Huta Hayan, menyampaikan ultimatum keras terkait aktivitas scrapping atau pemotongan kapal di wilayah Tandurusa, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Ia meminta KSOP Bitung, DPRD Kota Bitung, serta seluruh instansi dan pihak terkait untuk memastikan setiap aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan laut. Menurutnya, serpihan besi tua dan limbah hasil pemotongan kapal berpotensi mencemari perairan serta membahayakan ekosistem laut dan alur pelayaran di Kota Bitung apabila tidak dikelola sesuai ketentuan yang berlaku. Ketum Polapu BOKSA menegaskan bahwa pada Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026, pihaknya bersama tim, masyarakat Kota Bitung, dan insan pers berencana turun langsung ke lokasi aktivitas scrapping di wilayah Air Tembaga untuk melakukan pemantauan. Ia juga menekankan bahwa setiap bentuk perizinan harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan. Menurutnya, apabila ditemukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran laut atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak yang berwenang. Polapu BOKSA berharap seluruh instansi terkait dapat melakukan pengawasan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna menjaga kelestarian lingkungan laut Kota Bitung. Bersatu padu untuk memperhatikan garis pantai kita. Di situ juga saya sudah menyarankan agar sabar menunggu supaya pemerintah dalam hal ini bisa mewadahi untuk mempersiapkan satu lokasi untuk khusus pemotongan kapal sebenarnya, dan itu bisa dibuat regulasinya ataupun harus demikian rupa supaya bisa mendapatkan PAD ke pemerintah Kota Bitung. Tetapi dalam hal ini saya lihat belum ada sikap yang tegas, oleh karena itu kita Rabu turun, kita sendiri yang stop permainan itu. Bisa bayangkan, tidak ada saya lihat satupun aktivis yang betul-betul fokus untuk memperhatikan PTMSM yang dimana selama ini sudah dirusak bahkan menjadi momok menakutkan untuk beberapa tahun ke depan untuk Kota Bitung karena sudah digali sedemikian, dirusak sedemikian. Nah sekarang pantai kita pun harus dirusak seperti itu. Bayangkan setelah pekerjaan itu bahwa pantai itu sudah menjadi serbuk besi yang tajam-tajam. Siapa yang bertanggung jawab untuk nelayan kalau suatu saat celaka di sana? Dan kemudian bukan pada tempatnya garis pantai yang indah dibuat untuk pembegalan kapal seperti itu. Nah oleh karena itu pertanyaan media, ya menurut saya tetap masyarakat harus turun. Ini himbauan saya, ayo kita turun jam 10 pagi hari Rabu termasuk warga setempat di daerah Tandurusa dekat pembegalan kapal. Karena itu sebenarnya pantai untuk kehidupan nelayan, bukan untuk pembegalan kapal-kapal. Jadi kalau kalian merasa ada izin segala macam, buang aja itu izin, itu nggak ada itu izin-izin. Kita harus memperhatikan lingkungan kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang memperhatikan masyarakat kita sendiri. Terkait instansi terkait dari KSOP bagaimana Pak tanggapannya? Saya sudah bermohon lewat teman-teman media juga beberapa hari yang lalu. KSOP, Polres, Dir-Airut, Satrol, KPLP, dan semua instansi yang berkaitan dengan garis pantai, ayolah buka hati sedikit. Bukan kita menolak untuk kegiatan hal-hal seperti itu, tapi ditempatkan satu posisi. Kan banyak dok. Saya sarankan Pemda juga segera untuk bekerja sama untuk cari rekanan salah satu dok agar setiap namanya kegiatan ini lakukan di dok. Kenapa? Jadi kalau bukan hanya KSOP, seluruh instansi yang terkait dengan garis pantai, bahkan tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita membuka hati dan pikiran, jangan dirusak. Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Pak, gimana? Tidur saja, bilang aja Dewan tidak ada satupun yang bisa diharapkan. Mereka itu hanya kelas RDPU. Kita nggak pernah kita lagi untuk bisa mengharapkan sikap-sikap dari DPD. Sampai nanti ya silakan masyarakat yang ada di Kota Bitung ini supaya lebih bijak untuk memilih anggota dewan untuk berikut. Itu saja. Ada lagi? Oke.